Para pecinta Karmelituk di mana saja berada, kesempatan kali ini kita kembali merenungkan tentang kisah Santo Santa atau orang Kudus Karmel dan Beata Maria Sagrario dari Aloysius Gonzaga menjadi topik permenungan kita. Ia seorang biarawati dan juga seorang martir. Ia pernah mengatakan bahwa siksaan tidak akan membuat ia rela menyusahkan orang-orang yang ia cintai, dan kematian tidak akan mungkin menghapus imannya kepada Allah. Ia lahir di Lilo, dekat Toledo, pada Januari 1881. Ia anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Ricardo Moragas, seorang apoteker, dan ibunya Isabel Canterero. Ia memiliki niat yang besar untuk menjadi seorang apoteker seperti ayahnya. Namun, pada masa ia hidup di Spanyol, perempuan tidak banyak mendapat kesempatan untuk memiliki profesi yang demikian. Usahanya untuk belajar dan menyelesaikan studi membuahkan hasil yang memuaskan. Ia menjadi seorang apoteker bersama-sama dengan ayahnya, dan kesempatan itu digunakannya untuk menolong, melayani sesama yang membutuhkan. Sikap suka menolong dan penuh belas kasihnya ini sangat memberikan makna yang besar bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Orang-orang sering kagum atas sikap belas kasihnya ini, dan dia pun tergerak untuk menjadi seorang biarawati. Namun menarik bahwa ia tidak serta-merta langsung untuk memilih jalan panggilan hidup sebagai seorang religius. Ia menuruti apa yang dikatakan pembimbing rohaninya. Dia tidak langsung menjadi suster, tetapi berusaha membantu saudara-saudaranya. Dan tiba saat ia menuju ke Karmel Teresa. Pada tahun 1915, ia menjadi suster Karmel Teresa di Biara Santo Yosef di Madrid, Spanyol. Di tahun yang sama, tanggal 21 Desember, ia menerima nama religius Suster Maria Sagrario dari Aloysius Gonzaga dan mulai menjalani masa novisiat. Suster Maria Sagrario mengikrarkan kaul pertamanya pada Desember 1916 dan kaul kekal pada 6 Januari 1920. Sebagai seorang suster dan memiliki kemampuan sebagai apoteker, ia melanjutkan kebiasaan baiknya untuk menolong orang-orang, menolong saudari-saudarinya yang membutuhkan ketika berada di dalam biara. Dan karena kekaguman banyak orang dan sikap cinta kasih yang suka menolongnya ini, ia dipilih berkali-kali untuk menjadi seorang pemimpin biara. Tugas seorang priorin memimpin serta bertanggung jawab atas kehidupan jasmani dan rohani dalam sebuah biara. Namun, ia harus menghadapi sebuah tantangan yang berat. Pada bulan Juli 1936, kota Madrid dilanda kekacauan berat akibat adanya gerakan anti-Katolik. Kekacauan itu jelas mengakibatkan banyak orang
dibunuh. Dan para korban tentu adalah orang-orang Katolik. Dan kekacauan itu mengantar Maria Sagrario kepada pilihan hidup untuk menjadi seorang martir. Sekelompok orang menyerang biara, merampok benda-benda berharga, dan berusaha menemukan para suster. Namun beruntung bahwa suster-suster anggota biara telah diselamatkan oleh Maria Sagrario. Ia telah mengantar mereka ke tempat persembunyian yang aman. Dan meskipun ia disiksa dan dipaksa untuk memberitahukan tempat persembunyian saudari-saudarinya, dia tetap diam. Bahkan ia rela mati demi cinta yang besar kepada saudari-saudarinya dan iman kepada Kristus. Imannya yang teguh kepada Kristus yang mendasari ia tidak mengatakan tempat persembunyian saudari-saudarinya, dan resiko harus ia tanggung. Tepat pada hari raya Santa Maria diangkat ke surga, Suster Maria Sagrario dihantar ke tempat di mana ia akan dieksekusi mati. Dia dihantar di sebuah taman yang luas dan padang rumput yang hijau. Tempat itu adalah taman yang dinamai Taman Santo Isidorus, dan di sanalah Suster Maria Sagrario dan seorang suster lainnya dibunuh. Imannya yang teguh membuat ia rela mati dibunuh untuk menyelamatkan saudari-saudarinya dan tetap berpegang teguh pada kasih dan cinta akan Yesus Kristus. Jelas, siksaan tidak membuat ia rela menyusahkan orang lain, dan imannya yang teguh membuat ia memilih untuk menjadi seorang martir. Awalnya ia hanya seorang biasa, namun berkat kepekaannya dalam menanggapi panggilan Allah, ia berhasil dengan sangat baik untuk bertanggung jawab atas panggilan dan tugas-tugasnya. Semoga penggalan kisah dari Beata Maria Sagrario dari Aloysius Gonzaga dapat menginspirasi kita semua.